Dengan izin Allah dia tanya bismillah bahwa aku pengen cantik, bukan minta ke kaca, tapi energi kaca ini memang ada salah satu karismatiknya, dan ini yang punya ini langka hanya orang-orang tertentu, dan ini mesti aslinya. Wabil khusus buat Ibu Ratu Hajah Maimunah Laut Kidul dipilih jadi hadir makan-makan set. Apalagi yang gede itu mangkok Prabu Siliwangi, suaranya sangat gegelegar banget. Kalau yang kecil ini identik dengan keratuan. Bisa robah naganya itu bisa kada suara mendejis kalau lagi malam Selasa. Ada sejarahnya. Jadi kalau kebaya ini Ibu Ratu itu datang ke Bogor, lalu singgah di rumah Mak Bogor. Suasana mistis terasa sangat kental. Meski luas, rumah dengan nuansa tradisional itu dipenuhi barang-barang tua yang angker. Termasuk sebuah cermin yang bisa membuat orang berwajah jelek jika datang ke rumah itu dengan hati tidak baik. Lalu seperti apa seramnya kamar pribadi yang sering didatangi Kanjeng Ratu Kidul? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rumah Mak Bogor memang terasa seram, bahkan sejak masuk di beranda. Kesan klasik datang dari jajaran kursi-kursi antik yang jumlahnya sangat banyak. Dari jumlah itu, ada satu yang sangat langka. Bukan hanya usianya yang tua, tapi oleh sebab memiliki nilai historis tinggi. Di atas meja kursi antik itu, ada burung Garuda yang tak kalah langka. tuh kursi ini emang sangat suka banget ya, karena emang kursi di sini juga emang ada kisah sejarahnya. Untuk sejarah kursi ini juga sangat luar biasa ya, juga emang emak mendapatkan kursi yang satu ini nih, yang satu set ini dari keluarganya. Nggak bisa nyebutin ya kalau enggak gitu. Cuman intinya kursi ini luar biasa, sejarahnya panjang banget. Garuda ini dibuat itu cuman hanya berapa buah ya, atau berapa biji ya. Garuda ini juga luar biasa, punya kenangan, punya sejarah negara Indonesia. Kalau tanduk ini emang sangat luar biasa ya. Ini juga punya sejarah. Dulu almarhum keluarga saya emang bahasanya banyak banget kebaunya, salah satunya ini mungkin dari koleksi. Kalau untuk energi ini, kalau ini enggak, hanya biasa aja, cuman hanya suka aja. Di antara jajaran meja kursi antik Mak Bogor juga mengoleksi cermin ajaib. Ada kekuatan mistik yang sangat kuat memancar dari kaca yang mulai buram di pinggirannya itu. Salah satu sisi metafisika dari cermin ini bisa merubah wajah seseorang sesuai dengan isi hatinya. Jika yang datang memiliki hati bersih serta niat baik, wajahnya akan terpantul secara sempurna penuh dengan kebaikan. Sebaliknya, jika niatnya tidak baik, yang muncul dalam cermin adalah keburukan. Kalau dulu kalau orang emak kurang balance dengan orang itu, maka kalau dia bercermin di situ jelek. Tapi kalau memang orang itu balance, fleksibel, maka jadi cantik. Ini ada. Karena mistiknya itu mungkin cermin ini sangat udah lama, sangat langka, orang punya hanya tertentu aja. Dengan izin Allah dia tanya bismillah bahwa aku pengen cantik, bukan minta ke kaca, tapi energi kaca ini memang ada salah satu karismatiknya, dan ini yang punya ini langka hanya orang-orang tertentu, dan ini mesti aslinya.
Rumah yang dipenuhi barang-barang lawas membuat Emak Bogor sering tidak bisa tidur. Sebab di dalam rumah pribadinya itu sering muncul sosok-sosok tak terlihat yang selama ini ikut menjadi penghuni rumahnya. Mereka ada yang terbawa dari tempat lama saat barang-barang jadul koleksinya dipindahkan ke rumah itu. Paling emak kagak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya kenapa? Kalau emak juga kalau udah emak berdialog dengan makhluk yang tadi lihat. Jadi untuk bisanya emak kalau malam tidak tidur karena emang emak juga selalu beradaptasi. Karena kalau emak tidur malam itu maka energi emak enggak. Jadi karena emak enggak tidur jadi untuk siang jadi malam jadi siang. Kalau ini salah satu padi ya, ini padi sangat langka banget. Padi ini adanya juga di Leit. Leit itu lumbung padi yang sangat ratusan tahun. Nah emak untuk mengambil padinya, tapi karena suka ada burung jadi tutup pakai laut ini. Padi itu kan kehidupan kita, keabadian kita. Dengan adanya padi, dengan adanya beras, kita bisa hidup seperti itu. Selain mengoleksi banyak barang tua, Emak Bogor juga memiliki kamar khusus yang sering disinggahi Kanjeng Ratu Kidul. Lalu seperti apa seramnya kamar serba hijau itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hai Ganjil Misteri, happy anniversary ke-4 tahun, semoga makin ganjil dan makin misterius. Halo, happy anniversary yang keempat buat Ganjil Misteri. Semoga ada anniversary berikutnya semakin sukses dan habis. Selain dikenal memiliki banyak koleksi barang-barang tua, Emak Bogor juga seseorang yang memiliki ketajaman batin. Ia mengaku sering didatangi Kanjeng Ratu Kidul sehingga menyiapkan kamar khusus yang menjadi persinggahan bagi penguasa Laut Selatan itu. Oleh sebab sudah didedikasikan untuk Ratu Kidul, Emak Bogor tidak berani sembarangan membuka kamar pribadinya itu. Ia melakukan ritual tertentu atau semacam prosesi minta izin jika ada yang ingin masuk kamar tersebut. Iya, jadi kalau memang emak mau menginginkan supaya emak mau berdialog dengan Kanjeng Ratu. Jadi emak dengan syahadat, dengan takbir, emak dengan niat sama Allah meminta wabil khusus buat Ibu Ratu Hajah Maimunah Laut Kidul dipilih jadi hadir makan berdialognya. Alhamdulillah kalau tamu siapapun, kalau emak udah seperti ini maka hajat beliau Allah kabulkan. Alhamdulillah emak barusan sudah berdialog diperbolehkan untuk ke kamar ruangan ibu, dan juga alhamdulillah ibu juga ke emak barusan sudah menyambut. Enggak masalah. Sampurasun. Assalamualaikum ya jalgo ibi habiballah ya aulia Allah. Jadi begitu kamar emak ya, Ganjil Misteri seperti ini kamar emak. Dan ini adalah salah satu foto emak di hotel. Ada sejarahnya. Jadi kalau kebaya ini Ibu Ratu itu, jadi untuk kebaya ini emak sangat suka banget karena emak dulu pernah berdialog dengan Ibu Ratu. Beliau pakai kebaya seperti ini ya. Cuman hijaunya enggak hijau begini banget sih, cuman banyak ornamennya warna emas, ke bawahnya juga lereng. Kalau yang kedua ini identik, ibu itu pakainya warnanya seperti ini ya. Ke bawahnya itu warna gold, cuman di sininya busananya itu agak tertutup karena beliau itu udah bukan Ibu Ratu Kidul kembali namanya, udah ganti nama. Hawa metafisika sangat kuat soal melindungi kamar khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul itu dari anasir negatif.
Selain semua serba hijau, ada 3 mangkok kuno yang tersimpan di sana. Mangkok-mangkok itu selain diisi air kembang sesuai wangsit yang ia terima, ada daya penawar dari mangkok khas Tiongkok di masa lampau itu, termasuk anti basi. Jika dipakai sebagai wadah makanan, keistimewaan mangkok itu juga bisa mengeluarkan suara yang memberi efek rasa tentram. Koleksi emak juga memang ada salah satu, ada berapa mangkok ya. Menurut mangkok ini, menurut orang kan anti basi, kalau bagi saya bukan. Hanya mangkok biasa, kebetulan mangkok ini juga mengeluarkan salah satu energi ya, makanya selalu ada bunga terus ya. Bisa bunyi, cuman memang kalau dia mau maghrib itu bunyinya agak-agak lama. Karena makhluknya itu kalau bahasa orang Sunda mah pamali. Iya. Seperti itu. Karena mangkok itu bunyi juga ada hodamnya. Apalagi yang gede itu mangkok Prabu Siliwangi, suaranya sangat gegelegar banget. Kalau yang kecil ini identik dengan keratuan. Di dalam kamar peraduan Kanjeng Ratu, Emak Bogor juga mengoleksi lukisan khusus yang memiliki nilai mistis tinggi. Sebab di setiap malam Selasa, ular di atas kepala sosok dalam lukisan itu bisa mengeluarkan desis menakutkan. Emak punya lukisan yang luar biasa. Lukisan ini bisa robah, naganya itu bisa ada suara mendejis kalau lagi malam Selasa. Iya, ini naganya ini kayak ada napas sewaktu-waktu. Ini udah hampir 7 tahun lukisan ini. Kalau yang sana 10 tahun. Iya. Ini lukisan yang dulu menciptakan jambu gendong dari jauh. Emak punya kamar ini juga memang ada salah satu ke emak itu ada yang bicara minta dirapikan kamar dengan nuansa warnanya hijau seperti ini, dan ada tempat tidurnya hanya untuk sholat. Di sini hanya untuk zikiran saya, hanya untuk berdoa, meminta sama Allah. Jadi duduknya di sini, sholatnya di sini, duduknya aku di sini. Selendang ini juga saya sangat suka banget karena ibu sebetulnya bukan pakai warna hijau aja, warna ini, warna kuning. Dan ibu itu kalau sudah tiba di rumah emak, wow luar biasa. Sangat ramah, tidak seperti apa yang orang cerita. Ibu itu baik banget. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Halo, Ganjil Misteri, saya Muhammad Abbas. Ucapkan selamat ulang tahun Ganjil Misteri yang keempat. Salam sukses selalu dan jaya. Saya HRM Bagiono sebagai Ketua Umum Pavindo, Perkumpulan Artis Film Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Ganjil yang keempat. Semoga acara Ganjil ini banyak diminati dan banyak nuansa yang baru, secara mistis, aura-aura yang lebih positif. Dan kita berharap Ganjil nanti bisa saya syuting lagi dan kita akan melihat sesuatu yang lebih yang terbaik dan terbaik. Terima kasih. Oke, selamat ulang tahun Ganjil. Tanda-tanda keangkeran rumah Emak Bogor semakin lengkap karena munculnya banyak sosok yang tak terlihat, termasuk yang menjadi penjaga utama rumah tersebut berupa siluman harimau. Eksistensi keduanya juga menjadi benteng batin bagi Emak Bogor, terutama jika ada orang yang berusaha mengganggu atau berniat tidak baik. Banyak banget ya, karena kalau emak lagi berdialog, emak merah ya Allah meminta dengan izinmu. Sekarang pun juga beliau sangat ada sosoknya dua. Jadi kalau
Kalau untuk tempat di sini, makanya ini lampu di sini kalau dipasangkan selalu mati dan mati. Kebetulan juga memang dari belakang tempat ini ada salah satu batu macan. Jadi kalau memang sudah mengeluarkan salah satu suara di situ, maka ini pun pada pecah di sini semua. Bahkan ini pun kalau nggak saya marah, ini akan pecah kembali. Di sini sosoknya sosok harimau ya, namanya Ki Banjir sama Ki Hideng. Dua sosok, tapi alhamdulillah kalau malam Senin sama Mama suka dikirim hadiah. Jadi yang menjaga keluarga emak dengan rumah emak, siapapun dimanapun para manusia mau bikin jahat ke emak, masuk ke badannya kembali. Satu lagi titik mistik yang membuat rumah Emak Bogor terasa sangat angker. Sebuah ruangan yang dijadikan tempat menyimpan cermin tua. Ini cermin yang berbeda dari cermin yang ada di meja rias. Dari bentuknya, cermin ini tak kalah tua karena sudah buram di sejumlah sisi. Keistimewaan cermin ini juga tidak main-main karena jika diurut-urut, cermin tersebut masih ada kaitannya dengan sejarah Istana Bogor. Sebetulnya kalau tempat tersebut itu dimanapun angker, cuman emak ada salah satu kaca cermin, ini satu ya. Jadi kalau memang kaca ini dirapihkan atau ditaruh di tempat yang digelar, maka ini akan robah dan ini akan jadi kayak bunga. Jadi kalau di Bogor ada namanya kaca 1000. Kalau ini kaca tanduk rusa. Jadi ini kayak tanduk rusa. Dan ini beratnya ini 75 kilo kaca batu. Kaitan ini ada kaitan dengan Istana Bogor. Emak Bogor mengakui oleh karena seolah berteman dengan makhluk halus yang banyak menghuni rumahnya, ia selalu tahu jika ada guna-guna yang menyerangnya. Dan itu terjadi tidak hanya sekali atau 2 kali. Yang melihat sangat banyak banget ya, apalagi mungkin emak menurut orang udah viral emak Bogor. Banyak banget yang menghantam emak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini emak sehat walafiat. Seperti itu. Kiriman itu luar biasa. Luar biasa, santet mau tolong apa banyak banget ngirim ke emak. Bersyukur emak sama Gusti Allah dijaga, diraksa. Memiliki rumah yang penuh dengan barang-barang tua, Emak Bogor seperti berteman dengan sosok-sosok penunggu barang-barang antik koleksinya. Apalagi di rumahnya juga terdapat titik-titik mistik yang tidak bisa dibuat main-main. Termasuk kamar peraduan Kanjeng Ratu Kidul yang angker. Tapi dari rumah yang penuh aroma metafisika itu, Emak Bogor terasa aman meski tidak sedikit kiriman guna-guna menghantamnya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.